Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Sehat semua? Ya, semua dalam keadaan sehat ya, alhamdulillah. Sudah sarapan pagi? Iya, sudah. Sholat subuhnya bagaimana sholat semua? Alhamdulillah. Semua anak-anak ibu, anak-anak yang soleh dan soleha. Sholat subuh semuanya. Seperti biasa ya, sebelum belajar kita berdoa dulu. Ayo Dapa, ke depan anak ibu, pimpin doanya untuk bersama-sama berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, terima kasih Dafa. Kembali duduknya ya nak, ke tempat duduknya. Selanjutnya Ibu absen dulu ya, cek kehadiran anak-anak Ibu semuanya, ya, biar Ibu ketahui siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir pada hari ini. Agung Firmansyah, hadir Bu. Aalia Wulandari, hadir Bu. Bagus, hadir Bu. Ya, hadir semuanya anak-anak Ibu pagi hari ini, alhamdulillah, ya, semangat belajar. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, seperti biasanya kan, biasanya juga kita gimana? Ya, biasanya kita juga berdoa, menyanyikan lagu wajib ataupun lagu nasional, ya, lagu wajib nasional sebagai rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Nah, pada pagi ini Ibu ya menyiapkan lagu nasional kita, yaitu lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya, sama-sama kita lakukan ya nak. Dan coba anak ibu semuanya berdiri, ya, berdiri semua. Kita mulai ya anak ibu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu semua dan silahkan duduk kembali. Nah, pada pertemuan kita kali ini ya, kita mempelajari tentang materi bab 3, Aku Anak Soleh. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tanya, pembelajaran minggu kemarin apa? Coba anak-anak Ibu. Apa pembelajaran kita? Iya, pembelajaran kita minggu kemarin adalah lebih dekat dengan nama-nama Allah. Berarti di sana kita mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu ya menampilkan tujuan pembelajaran daripada Aku Anak Soleh. Kita belajar anak soleh tentu ada tujuannya. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? 1. Menjelaskan makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. 2. Menampilkan contoh-contoh perilaku menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Kemudian kriteria apa saja yang akan kita capai? Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya: 1. Peserta didik mampu menjelaskan makna hidup, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menampilkan contoh-contoh perilaku, saling menghargai, serta tugas utama sebagai khalifah ya di muka bumi. Nah, di sini Ibu tampilkan bagaimana itu saling menghargai.
Nah, apa yang kita hargai rupanya? Di sini Ibu tampilkan. Nah, saling menghargai itu yaitu menghargai ataupun mengakui keberadaan dan hak setiap orang. Jadi kita harus menghargai keberadaan orang. Kemudian kita juga harus menghargai hak setiap orang karena kita termasuk makhluk sosial, human sosial, artinya makhluk sosial yang mana kita bermasyarakat, kita hidup dalam lingkungan orang banyak, kita membutuhkan orang banyak, maka kita perlu menanamkan sifat menghargai keberadaan dan hak setiap orang. Kemudian yang kedua, saling menghargai itu merupakan nilai universal. Nilai universal yang berlaku dimanapun berada. Jadi saling menghargai itu merupakan ya nilai universal yang berlaku dimanapun kita berada. Itu harus ya kita tanamkan dalam kehidupan kita, yaitu saling menghargai. Apa saja contoh-contoh menghargai itu? Nah, di sini Ibu tampilkan contohnya, nah Ibu. Di sini pertama menghargai pendirian, keyakinan dan pendapat orang lain. Hargailah keyakinan orang, agama orang. Hargailah pendapat kawan, pendapat teman. Hargailah pendirian teman. Kita harus saling menghargai. Walaupun terjadi perbedaan, tetapi kita tetap saling menghargai sehingga tercipta hidup rukun dan damai karena saling menghargai. 2, menghargai itu perbedaan suku dan budaya. Nah, menghargai perbedaan suku dan budaya juga harus dihargai. Berbeda-beda suku bangsa kita, tapi kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tidak merendahkan adat istiadat orang lain. Kemudian memperbolehkan orang lain beribadah sesuai dengan agamanya. Yang terakhir, tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan kepada keyakinan kita. Jadi kalau dalam Islam ini namanya lakum dinukum wali yadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Terdapat dalam surah Al-Kafirun. Bisa ya Nak dipahami ya? Ya bagus. Kemudian tugas sebagai seorang khalifah itu apa ya Nak Ibu? Tentu khalifah itu punya tugas karena khalifah itu pemimpin di muka bumi ini. Apa tugasnya? Pertama, menjaga keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan politik. 2, menjaga bumi, alam, dan lingkungan terhindar dari kerusakan. 3, mewujudkan persatuan dan perdamaian di muka bumi ini. 4, memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan, amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran atau keburukan. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terakhir memperdalam pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghargai ini diterapkan dalam kehidupan? Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat? 1, tunjukkanlah rasa empati kepada orang lain. Rasa ikut melaksanakan penderitaan orang lain. Merasa kita ikut merasakan kesulitan orang lain. Itu namanya empati. Sehingga tercipta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian bagaimana lagi cara menerapkannya? Berkomunikasi dengan hormat, menjaga kehormatan privasi orang lain. Kemudian kita beri dukungan dan bantuan juga kepada orang lain. Kemudian berikanlah ruang dan kesempatan yang sama untuk orang lain untuk berbuat ya. Kemudian menyampaikan terima kasih ataupun mengapresiasi setiap pendapat karya orang lain. Dan yang terakhir, memelihara, melestarikan, mengembangkan tradisi dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Jadi hargailah, peliharalah, lestarikanlah budaya dan tradisi yang ada di dalam masyarakat. Karena dalam masyarakat itu berbeda-beda tradisi dan budayanya. Jadi kita harus saling menghargai sehingga terjalin hidup rukun dan damai. Iya. Nah, di sini ada alat peraga Ibu tampilkan untuk anak-anak Ibu. Ini alat peraganya Ibu tampilkan di sini adalah alat peraga aku anak soleh. Anak soleh, seorang anak soleh laki-laki dan perempuan dengan siri yang gembira akan berangkat ke
sekolah. Kemudian mereka menyalam kedua orang tuanya dulu, Nak. Salam kedua orang tua, itulah cermin anak soleh. Salamnya dulu kedua orang tuanya baru pergi sekolah. Bagaimana dengan anak kelas 5, anak-anak ibu di sini? Tadi pagi nyalam orang tua enggak waktu berangkat sekolah? Nyalam? Iya, alhamdulillah menyalam orang tua sebagai tanda hormat kepada kedua orang tua kamu. Nah, selanjutnya sampai mereka di sekolah, ini anak solehnya ada kamu lihat ya. Di sini anak solehnya, anak laki-laki dengan anak perempuan di sini membaca kitab suci Al-Quran. Inilah alat peraga anak soleh yang ibu rancang untuk anak-anak ibu semua. Bagaimana anak-anak ibu pembelajaran kita hari ini? Menyenangkankah? Alhamdulillah menyenangkan. Nah, ada yang mau dipertanyakan? Kurang paham? Silakan anak ibu dipertanyakan. Ya, apa itu Alia Wulandari? Tanya apa, Nak? Iya, Wulan menanyakan, katanya, Bu, Khalifah itu sebenarnya apa ya, Bu, Khalifah itu? Khalifah itu, Nak, sama dengan pemimpin. Nah, Khalifah itu pemimpin. Cuma karena kita dalam agama, bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pemimpin itu adalah khalifah. Sama itu, Nek. Nah, kalau misalnya di negara kita Indonesia ini kan, pemimpinnya siapa khalifahnya? Presiden. Nah, kan, setiap ibu kota negara, kemudian di bawahnya ada provinsi, dikepalai oleh seorang gubernur khalifahnya, kemudian kabupaten kota, khalifahnya atau pemimpinnya bupati, camat, desa, ya kan, rukun warga. Nah, semua itu ada khalifahnya atau pemimpin. Nah, jadi disinilah kita pelajari tadi, Nak. Bagaimana pemimpin-pemimpin yang soleh itu? Pemimpin yang soleh itu dilahirkan dari anak-anak yang soleh. Makanya kita tadi belajar anak soleh. Aku anak soleh. Aku anak soleh ini akan tumbuh dan berkembang mereka, dibimbing dan dibina sehingga dewasa, yang kelak mereka akan menjadi seorang khalifah ataupun pemimpin di muka bumi ini. Nah, tadi kan sudah kita kita pelajari, sudah Ibu jelaskan, ya kan, tugas utama seorang khalifah itu menjaga perdamaian, menjaga pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, kemudian menghargai suku bangsa yang berbeda-beda, ya kan, Nak? Nah, itulah dia ya materi aku anak soleh. Bisa dipahami anak Ibu? Bisa paham semua? Iya, alhamdulillah kalau sudah paham ya, Nak. Kemudian kesimpulannya pada pembelajaran kita ini untuk mendapatkan seorang khalifah yang soleh itu, mulai dari sejak dini kamu sebagai seorang siswa sekolah dasar harus sudah dibimbing dan dibina, kemudian diajari ya untuk menjadi seorang anak yang soleh. Anak yang soleh itu anak yang taat kepada Allah, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, hormat kepada semua orang, dan menjauhi semua pekerjaan yang dilarang Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kelak jika kamu menjadi seorang khalifah, kamu akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga kehidupan ini akan damai dan tentram, terhindar dari perselisihan ataupun kesenjangan. Paham ya anak Ibu? Nah, jadi sampai di sini pembelajaran kita. Aku anak soleh ini. Mudah-mudahan anak ibu anak kelas 5 ini juga semuanya menjadi anak soleh. Si Dafas, si Aalia, si Agung, si Caca, ya kan Nak, si Efri. Semua jadi anak soleh, anak-anak ibu ya. Nah, sampai di sini dulu ya Nak pertemuan kita. Minggu depan akan kita lanjutkan kepada bab berikutnya. Ya, bab berikutnya adalah indahnya saling berbagi. Itu materi kita yang akan datang. Dibaca bukunya di rumah dan dipelajari. Terima kasih kepada anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.